Dikisahkan dari Sayyid Abu Bakar Utsman bin Muhammad Syato Ad-Dimyati Al-Bakri mengisahkan di dalam kitab I'anatul Thalibin dengan sebuah kisah mengenai doa sang anak untuk orang tua di alam kubur. Beliau mengisahkan suatu hari seorang alim bermimpi bertemu dengan para ahli kubur. Dalam mimpinya ia melihat para ahli kubur sedang berebut dan memungut berbagai macam bingkisan yang berserakan di sekitarnya. Tidak lama kemudian ia melihat ada satu orang yang sedang duduk acuh, tidak tergiur sama sekali dengan berbagai barang berharga yang sedang diperebutkan tadi. Orang alim itu pun dibuatnya menjadi heran dan sangat penasaran. Lalu ia bertanya, "Mengapa Anda diam saja? Tidak seperti rekan-rekan Anda yang lain yang mengambil barang-barang itu." Mendapat pertanyaan itu, orang yang tadi diam saja ia langsung menjawab bahwa mereka yang sedang sibuk itu sedang merebut mengambil paket kiriman dari umat Islam yang mendoakan ahli kubur berupa bacaan Al-Quran, sedekah, dan doa. Sedangkan saya sendiri tidak butuh dengan semua itu, tidak butuh dengan bingkisan itu, sebab saya sudah punya semuanya. Lalu kemudian sang alim bertanya, "Dari mana Anda bisa mendapatkan barang-barang itu tanpa Anda harus berebut dengan mereka?" Sang alim terlihat penasaran. Ia menjawab, "Saya punya anak yang berjualan kue di suatu pasar. Ia setiap hari dia selalu mengirim bacaan Al-Quran dan doa kepadaku." Tidak lama kemudian sang alim ini terbangun dari tidurnya. Dan semua yang terjadi di dalam mimpinya, ia ingat semuanya. Seakan-akan nyata itu mimpi. Hingga akhirnya ia memutuskan untuk mengunjungi suatu pasar untuk mencari seorang penjual kue yang diceritakan di dalam mimpinya itu. Berangkatlah sang alim ini menuju pasar. Tidak perlu waktu lama untuk menemukan penjual kue di pasar itu. Firasat orang alim ini semakin kuat ketika melihat mulut penjual kue itu yang tidak henti-hentinya bergerak seperti sedang membacakan sesuatu. Sang alim pun bertanya, "Saya melihat mulut Anda dari tadi kok tidak berhenti bergerak. Kalau boleh tahu apa yang sedang kau baca?" Penjual kue juga sedikit terheran dengan orang yang bertanya. Namun ia menjawab, "Oh iya, saya sedang membacakan Al-Quran. Dan saya kirimkan bacaan Quran ini khusus untuk orang tuaku yang sudah meninggal dunia." Demikian jawab penjual kue. Dari jawaban itu cukup memuaskan kepada sang alim. Sebab apa yang disampaikan penjual itu ternyata memiliki hubungan dengan mimpi yang dialaminya pada suatu malam itu. Beberapa waktu kemudian, sang alim ini kembali bermimpi seperti sebelumnya. Namun ada sesuatu yang berbeda dalam mimpinya itu. Kalau dalam mimpi sebelumnya ia melihat ada orang yang berebut, tapi ada orang yang tidak. Dalam mimpi ia melihat orang yang dulu hanya duduk manis, sekarang kok ikut memungut bingkisan, ikut berebut dengan teman-teman ahli kuburnya itu. Sang alim pun tak sempat berkomunikasi, tak sempat bertanya karena kelihatan orang itu sibuk sekali. Nah, ketika sudah bangun dari tidurnya, sang alim ini sedikit kebingungan. Hingga akhirnya ia memutuskan untuk kembali menemui sang penjual kue di pasar yang pernah ia temukan pada waktu sebelumnya. Namun berbeda, saat sampai di pasar sang alim tidak menemukan penjual kue itu sama sekali. Menurut informasi yang didapati, meninggal dunia. Akhirnya sang alim pun menyimpulkan bahwa orang yang di mimpi pertama hanya duduk manis. Kemudian di mimpi yang kedua sibuk berbuat bingkisan itu ternyata sudah tidak lagi mendapat kiriman doa dari anaknya karena anaknya pun sudah sama-sama ada di alam kubur. Demikianlah ternyata doa dari anak yang khusus dan doa itu sifatnya umum dari umat muslim. Ternyata ada perbedaan kepada ahli kubur. Itulah kisah yang ditulis oleh Syekh Bakri Syato dalam kitab I'anatul Thalibin juz kedua pada halaman 143. Semoga kisah yang singkat ini
manfaat untuk kita semua. Anda percaya, itu hak Anda. Tidak percaya pun itu hak Anda. Terima kasih.